Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Budi Mulyana dalam Bud Mul Explain channel YouTube. Kali ini saya akan share mengenai sebuah tools yang bernama nichis.com. Di dalamnya itu nichis.com. Di dalamnya itu bisa kita lihat, saya tampilkan dulu dashboard home-nya. Ini ada berbagai macam tools. Ada sekitar 100 lebih tools disebutkan oleh dia, 145 lebih tools, 145 tools untuk membuat berbagai macam keperluan yang kita pakai untuk biasanya membuat tulisan-tulisan seperti long form. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian make a tool, ini contohnya mungkin nanti akan kita lihat di video. Akronim, kemudian AI story, analogi, Absumo style app description. Nah, ini lucu nih. Band name. Oh, kalau Anda perlu sebuah nama untuk sebuah band, bisa digerak dari sini. Jadi penggunaannya biasanya kita menyampaikan deskripsinya apa aja, nanti akan dikasih nama suggest-nya sama dia. Blog listicle item. Ini mengenerate item-item apa yang kira-kira dibutuhkan untuk sebuah blog post. Misalnya kita punya blog post mobil, nah itu item-item apa yang bisa dimasukkan ke dalam blog itu. Nah, nanti setelah dari situ bisa dimasukkan ke artikel yang long form. Kemudian post title. Nah, kalau yang ini blog post banyak beritanya, kalau ini ke post title-nya doang. Ini kesimpulan, blog kesimpulan. Ini listnya. Ini judul postnya. Kemudian ini kesimpulannya. Ini title generator juga sama sih. Oh, idea. Ini kira-kira mungkin itu ide-ide apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah deskripsi yang kita sampaikan ke si niches. Ini blog post intro itu seperti awal informasi dari sebuah blog. Biasanya ke bawahnya kalau udah dapat informasi tertentu, kita bisa generate sendiri atau bisa ngambil dari si niches juga. Book description, ini blog post outline. Outline-nya seperti apa? Ini tuh mungkin kayak indeks atau kata daftar isi kali ya. Mungkin ya. Deskripsi buku, kemudian judul buku, nama bisnis, kemudian seleb gosip. Oh, yang suka membuat blog-blog mengenai gosip-gosip artis ini mungkin. Ini seleb gosip kali ya. Ya mungkin seperti itu. Nanti kita lihat deh. Karakter. Kalau pengen membuat karakter untuk sebuah cerita, buku atau apapun, dongeng, bisa dibuat dari sini. Company bio, ini bio mengenai perusahaan Anda. Kan kadang-kadang kita susah untuk membuat sebuah bio untuk company. Nah, ini bisa dibantu pakai ini. Content expander. Ini dari sebuah konten singkat akan dibantu oleh si niches ini untuk akan mendapatkan konten yang panjang. Content improver. Ini tuh untuk membuat dari sebuah konten yang simple, itu akan dibuat menjadi lebih menarik dan engaging, lebih menarik pembaca. Nah, ini harus dicek juga sih. Content rewriter itu dari sebuah teks yang ada, ini bisa
diperoleh hasil konten yang baru sama sekali. Jadi mungkin ini seperti sintak para pressing kali ya. Tapi mesti ini dulu sih, mesti dites aja. Nah, ini country name ini adalah saja sebuah nama negara yang disampaikan oleh si niches dari deskripsi yang kita sampaikan. Misalnya ada sebuah negara yang memiliki penduduk yang lucu-lucu, baik, dan tidak pernah komplain, tidak pernah mengeluh apapun yang dilakukan oleh pemerintahannya, dia selalu menurut. Nah, apakah negara itu? Nah, kalau diklik mungkin nanti akan keluar negara apa namanya. Apakah Wakanda atau apa itu? Description. Ini membuat sebuah deskripsi mengenai kursus yang kita adakan berdasarkan title, berdasarkan judul dan keyword yang kita sampaikan ke si niches. Jadi deskripsinya nanti akan dibantu oleh si niches ini. Kemudian course module list. Nah, ini modul-modul apa yang akan muncul, akan disuggest oleh si niches ini, disarankan oleh niches ini dari sini, dari title dan keyword yang disampaikan. Kemudian course name, nama si niches akan membuat nama outline untuk kursus kita. Ada lagi cover letter conclusion. Ini adalah sebuah suggest mengenai konklusi dari cover letter. Surat apa ya? Cover letter itu mungkin surat lamaran kali ya. Saya belum tahu juga sih. Biasanya cover letter itu kayak surat lamaran sih. Lamaran kerja. Belum saya buka juga. Cover letter intro. Ya, intronya untuk cover letter. Kemudian cover letter previous experience. Ya, pengalaman. Jadi dia akan mengenerate sebuah paragraf yang menjelaskan mengenai pengalaman kerja kita dari awal berdasarkan informasi yang kita berikan ke si niches ini. Nanti akan dijelasin nama dia sendiri. Kemudian summary profesionalnya, dia akan ngerjain kesimpulan profesional dari pekerjaan kita. Crossword puzzle hints. Ini belum saya coba juga. Banyak yang belum saya coba karena banyak banget ini. Text a word and generates a crossword. Oh, dia akan membuat sebuah puzzle berdasarkan sebuah kata yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya Anda ingin membuat puzzle untuk konsumen Anda, ini bisa masukin di sini nih. Oke. Selanjutnya mengenai customer avatar. Ini menjelaskan mengenai misalnya kita ingin mencari customer avatar yang kita inginkan. Si niches ini akan mensuggest berdasarkan informasi yang kita berikan ke dia. Nanti customer avatar apa yang akan muncul ini akan di-generate oleh si niches ini. Customer avatar tuh mungkin model ini buyer persona kali ya kalau di marketing. Yang selanjutnya dating profile. Oh, ini dating profile mungkin mengenai jodoh ya, jodoh seperti apa yang kita yang disagihkan oleh si niches berdasarkan informasi mengenai kita gitu. Jadi cocoknya tuh profil apa, seperti apa pasangan kita nanti itu. Kayak ramalan kali ya. Dialog
oh ini dialog antara dialog antara dua orang mengenai suatu masalah yang kita kasih ke mereka. Jadi biasanya dia akan Sinicis ini akan minta kita menjelaskan mengenai dua orang, kemudian masalahnya itu masalah apa yang kita inginkan mereka untuk berdialog. Nanti muncul dialognya tuh kalau di generate. Digital product name generator. Oh ini nama yang kalau kita mau bikin mengenai sebuah digital product. Oh ini mengenai digital product name generator ini adalah suggest mengenai nama produk digital yang akan suggest oleh si Nicis berdasarkan informasi yang kita berikan. Email respond ini jawaban email yang akan diberikan oleh si AI kalau misalnya kita mau mengenerate jawaban email yang sama untuk semua jawaban gitu ya. Bisa diambil dari sini nanti. Email subject ini judulnya yang fun, kalau yang umum ini di tombol ini untuk penjualan. Jadi beda nih antara fun, generic sama penjualan. Generic itu yang umum kalau yang untuk digunakan untuk berita-berita. Kemudian ada editorial magazine intro. Jadi ini mengenai editorial magazine info mungkin mengenai intro mengenai berita-berita, outro mengenai akhir dari sebuah berita. Yang ini isi dari email dan bodinya, judul dan body dari sebuah berita. Nah, kita hanya memberikan materinya itu apa yang mau kita bicarakan, dan si Nicis ini yang akan memberikan tulisan-tulisannya tuh. Kita tinggal copy paste aja sih. Ini kita ngasih pertanyaan dan si Nicis ini akan memberikan informasi atau keterangan mengenai apa yang explain it like a professor itu. Jadi kita ngasih sebuah pertanyaan, kemudian akan dijawab oleh si Nicis ini. Coba aja nih, menarik kayaknya. Facebook Ads. Ini ad copy kali ya ini maksudnya. Ad copy dari sebuah iklan Facebook ad di newsfeed-nya. FAQ ini biasanya di dalam sebuah website kan kita ada FAQ tuh, kadang-kadang kita bingung apa yang harus dijawab, ya tinggal bikin pertanyaan kemudian dia yang akan jawab gitu aja. Ini pertanyaannya yang akan di generate. Kemudian follow up email dari sebuah topik itu akan dikasih follow up-nya seperti apa gitu, emailnya itu. Biasanya ini email untuk general, umum. Generic headline-nya itu akan diberikan oleh si Nicis berdasarkan deskripsi yang kita berikan. Kemudian ada lagi glossary. Kita ngasih sebuah penjelasan dan sebuah aturan, kemudian dia akan memberikan sebuah definisi yang stylenya seperti glossary, kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Kemudian Google Ads ini muncul di search resultnya Google kali, pas kita kan bikin Google Ads tuh, iklan biasanya ini Google Search Ad, kemudian nanti akan muncul di pencariannya itu. Pencariannya kata-katanya seperti apa gitu yang di suggest oleh si Nicis ini nanti. Google Ads problem to solution.
ini nanti akan kemungkinan berupa problemnya apa, kemudian solusinya seperti apa yang akan disuggest oleh si niches ini. Tentu berdasarkan keterangan yang kita berikan ke dia mengenai produk-produk kita. Kemudian Google Ads with keyword. Ini dia akan mengenerate Google Ads berdasarkan keyword yang kita sampaikan ke dia. Hacker News itu memberikan judul-judul berdasarkan seperti si Hacker News contohnya itu. Horoskop generator. Oh, ini memberikan itu tuh ramalan-ramalan kalau ya berdasarkan tanda-tanda zodiak yang kita kasih ke si niches ini. Kemudian ada image post. Dia akan memberikan image post dari bisnis yang informasi bisnis yang kita berikan. Biasanya ini berdasarkan big brands ya. Image post ini berdasarkan nah, kalau yang ini image post yang kita sampaikan jika kita ingin meretarget sebuah produk, meretarget konsumen berdasarkan sebuah produk yang sudah dia lihat-lihat gitu ya. Ini pakainya ini. Kemudian Instagram IG caption ini biasalah. Kemudian job posting objectives of role. Ini job desk-nya apa? Kemudian targetnya, tujuannya dari job desk tersebut apa. Jadi ini untuk yang mencari kerja nih bisa dipakai nih. Kadang-kadang kan kita susah, misalnya posisi kita sebagai manajer produksi, apa ya penjelasannya? Kemudian tujuannya apa? Nah di sini sih dia bisa suggest. Responsibility, kemudian skill, ini semua untuk posting. Keyword in sentence. Kemudian keyword in sentence ini dia akan memberikan kalimat kalimat dengan keyword yang kita sampaikan ke dia. Itu misalnya dalam satu kalimat harus ada keywordnya A misalnya. Nah, nanti dia akan bikin kalimatnya itu seperti apa. Di dalamnya sudah ada keywordnya itu. Keyword page ini dalam satu halaman landing page ya. Kemudian headline untuk landing page. Selanjutnya LinkedIn bio. Ini generator untuk membuat bio di LinkedIn. LinkedIn networking outreach. Ini mengenai LinkedIn networking outreach itu untuk mencari seseorang di LinkedIn, apa yang kita inginkan dari orang tersebut dan disiapkan tulisannya untuk yang sesuai dengan orang tersebut, mungkin begitu kali ya. Kemudian LinkedIn post. Ini membuat topik untuk post di LinkedIn dan di-expand sesuai dengan topik tersebut. Love poem, biasa puisi lah, membuat puisi cinta. Magic paragraph. Ini menjadikan sebuah kalimat menjadi satu paragraf untuk pengembangan untuk orang yang agak sulit untuk membuat artikel, mungkin ini cocok nih. Meta description untuk website, mengenerate meta description untuk website berdasarkan keyword dan judul halaman, judul page.
Motivational post. Motivational post ini digunakan untuk membuat post motivasional berdasarkan sebuah tema atau dan menggunakan juga emoji. Jadi emoji stylenya. Kemudian ada movie title untuk membuat judul film. Ini style berita berdasarkan judul, membuat berita berdasarkan judul, pembukaan berita berdasarkan judul. Ini sih kalau misalnya Anda keluar dari kantor kemudian membuat email untuk disebar. Misalnya kalau ada yang email masuk itu akan nyebar bahwa Anda memang sedang keluar dari kantor, ya ini pakainya. Ini Pinterest kali ya. Untuk Pinterest post, kemudian plot, kemudian untuk podcast, nama podcast, terus tanya jawab di podcast, topik di podcast, dan puisi. Kemudian ini judul puisi, dia bisa membuat judul puisi berdasarkan topik, polling pertanyaan dan jawabannya. Kemudian press release. Kalau ada press release, bagian press release-nya itu yang bagian badannya biasanya bukan pembuka sama akhirnya ya, bagian pembukanya. Nah, bagian pembukanya ada di sini, di intro. Kemudian ini untuk quote, kalau misalnya ada press release, judul press release, terus product description, emoji, product description, product paragraph, kemudian product paragraph isinya, problem solution, pengembangan product review, kemudian intronya product review, tagline untuk satu produk, tagline untuk satu kemudian tagline untuk satu produk atau bisnis Anda. Kemudian ada juga produk ide apa yang bisa disampaikan dalam sebuah toko e-commerce. Nanti biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh si niches, kita jawab setelah di-generate keluar produk idenya. Kemudian tips-tips psikologi, pertanyaan yang lucu-lucu gitu ya. Pertanyaan dan jawaban yang lucu. Kemudian quiz, model-model pertanyaan Quora, jawaban Quora, pertanyaan Quora, terus Quora generator, lirik rap, nama rappernya kira-kira siapa kalau Anda mau bikin lirik rap. Nah, untuk yang main real estate property di sini ada deskripsi untuk properti real estate-nya. Yang main Amazon ada di sini. Untuk yang resep, membuat template berdasarkan dish yang di-provide. Kemudian ada juga post untuk kredit, hashtag. Jadi kita bisa diminta nama topiknya apa dan langsung diberikan hashtagnya apa aja. Kalau Anda yang perlu resign letter misalnya susah, bisa dibuatkan oleh si niches ini. Bagus juga nih. Jadi ada kenang-kenangan bahwa kita sudah saat resign menggunakan niches. Kemudian resume biografi kita, kemudian pengalaman-pengalaman di-generate di sini, bisa summary profesional, bisa skillnya apa aja, review respon, kemudian ada rhyme, lirik ragu,
AIDA. Nah, AIDA juga bisa di generate oleh sini. Jadi ada apa sih AIDA itu? Action bukan action. Attention, interest, desired, action, formula di create oleh sinesis ini di sini. Kemudian formula cells before after bridge. Before-nya bagaimana, after-nya bagaimana, kemudian ada bridge antara before after. Ada juga yang generate untuk feature sama advantage dan benefit mengenai sebuah produk, sehingga kita bisa nyaman untuk membuat landing page di sini. Paint, kemudian di sini dia akan mengenerate sebuah landing page atau sebuah artikel yang berisi hal-hal yang bikin menderita si customer, kemudian makin membuat menderita, di agitate, kemudian dikasih solve oleh si niches ini. Terus ada lagi mengenai program, promise, proof. Jadi di sini akan disampaikan problemnya apa, promise-nya, janji-janji yang disampaikan apa. Kemudian ada proof, mungkin testimoni yang disampaikan oleh sinesis ini. Formulanya ada disampaikan di sini. Sentence rewriter. Jadi ada kalimat yang salah. Nah, kemudian sentence rewriter, satu kalimat akan di generate kalimat baru yang kelihatannya berbeda, padahal sama. Mungkin maksudnya secara letterlet beda, tapi maksudnya sama. Meta keywords, tentu SEO, title tag SEO bisa dibikin sama dia. Kemudian ini untuk Twitter ada short post, inspirational short post, post ad juga ada. Simile itu untuk, saya belum tahu nih dia apa gunanya nih. Tapi ada beberapa ini simile. Simple marketing strategic berupa satu paragraf untuk bisnis kita nih akan disampaikan oleh dia. Dia akan meminta informasi dari kita, kemudian di-generate sebuah simple marketing strategi. Nah, kalau misalnya ada satu kata yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita, tapi susah dimengerti, bisa minta bantuan sinesis nih. Kasih aja sebuah konten, dan dia akan membuatnya menjadi gampang dicerna. Dia juga bisa bikin slogan, kemudian kalau mau generate SMS, lewat sini bisa. Ada juga software expander, mengenai penjelasan sebuah software. Ini core dari sebuah lagu, dia akan bikin berdasarkan sebuah topik. Wah, kunci-kuncinya akan keluar kali ya, saya belum coba yang ini. Ini judul lagu, SQL, ini mungkin akan membuat dari satu kalimat dibikin SQL query-nya seperti apa. Belum pernah coba juga. Stock news intro. Ini pembukaan untuk berita-berita mengenai saham. Kemudian ada story, ya cerita-cerita, outline cerita, isi dari sebuah tabel, travel, bicara bisnis travel, WSJ bisnis saya nggak tahu. Ini semuanya tentang YouTube di bawah ini. Keyword to video title, dari keyword dijadikan title judul videonya apa gitu. Ini yang memang susah nih biasanya di YouTube itu. Kadang-kadang kita susah menentukan title. Nah, di sini bisa. Kemudian opening line, kalau misalnya kita bikin YouTube sendiri ya, terus
openingnya apa gitu, susah. Nah ini bisa diminta dari sini ke sini. Dari situ bisa, kalau misalnya kesulitan ide, di sini bisa outline videonya, kemudian deskripsi YouTube videonya. Nah ini deskripsi playlist. Oh, banyak banget ya. Kemudian dari atas itu ada tambahan lagi passion quiz. Oh ini mengenai ini yang ke bawah itu mengenai quiz-quiz. Ya, that's it. 145 tools yang disediakan oleh Nicis untuk membantu Anda dalam membuat sebuah artikel atau tulisan-tulisan yang ingin Anda sampaikan ke publik. Oke, demikian dari saya. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda. Tolong di subscribe dan di share. Semoga Anda bisa mendapat pahala dari subscribe dan share itu.